Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Sehingga bisa berkumpul sama lain pun yang terhormat dosen ampu mata kuliah Pancasila, Bapak Dr. Andes Andi MH, Bapak SPD ini kali ini akan mempresentasikan materi kami, yaitu perwujudan entitas dan identitas bangsa Indonesia pembelajaran 1 melalui penerapan pelajar Pancasila. Itu saya akan memperkenalkan kelompok nama-nama kelompok 4, yaitu yang pertama Andi Mur, saya sendiri. Yang pertama moderator, dan yang kedua Hanindia Sevia Az-Zahra sebagai pemateri pertama, kedua War Aulia Zahra, yang ketiga Nur Akila sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir keempat. Baik, kepada pemateri pertama Saudari Hanindia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila adalah kapabilitas atau karakter dan kompetensi yang perlu dimiliki oleh pelajar-pelajar di Indonesia pada abad 21. Karakter dan kompetensi adalah dua hal yang berbeda, namun saling menopang. Karakter adalah tentang siapa kita, sedangkan kompetensi adalah apa yang dapat kita lakukan. Demikian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya dari kedua dari kepada saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dimensi ini sejalan dengan nilai religius yang telah dikembangkan dalam penguatan pendidikan karakter, di mana muatannya meliputi hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama individu, dan individu dengan alam semesta. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Indonesia adalah negara yang majemuk dari segi etnis, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan, serta kelompok identitas dan kelas sosial lainnya termasuk jenis kelamin, pekerjaan, dan status ekonomi sosial. Berkebinekaan dalam konteks ini merupakan himpunan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pelajar Indonesia terkait keberadaan diri, kelompok, budaya di lingkungan lokal dan global yang majemuk. Dalam konteks bernegara, kebinekaan global mendorong berkembangnya kebanggaan dan pemahaman terhadap keberagamaan dan identitas nasional, semangat kebangsaan, persatuan, dan patriotisme yang utuh, serta kecintaan terhadap tanah air sebagai wujud dari nasionalisme. Sekian dari pemaparan materi saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Materinya ketiga yaitu dengan hormat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan membahas materi ketiga, yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan yang melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringkas. Kemampuan itu didasari oleh antara lain seperti sikap adil, hormat kepada sesama manusia, bisa dianggap bertanggung jawab, peduli, dan murah hati. Selanjutnya, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang memiliki prasak atas pembandingan diri dari prestasi dengan dia pada perancang agar kekuatan mampu keterbatasan dirinya serta sesuai dengan diharapkan dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Pelajar Indonesia mampu menetapkan tujuan pengembangan diri dan prestasi secara realistis, menyusun secara strategis untuk mencapai tujuan yang maksimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Gila atas pemaparan materinya, dan pemateri terakhir yaitu Saudari Radiska Sahira. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Gafur yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk memaparkan materi mengenai bernalar kritis. Pelajar Indonesia bernalar secara kritis dalam upaya mengembangkan dirinya dan menghadapi tantangan, terutama tantangan di abad 21. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara adil sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan banyaknya hal berdasarkan data maupun fakta yang mendukung. Lalu selanjutnya ada kreatif. Di sini pelajar Indonesia merupakan pelajar yang
termasuk kategori kreatif, yang dimana mereka mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu secara orisinal, bermakna, bermanfaat, maupun berdampak. Kebermanfaatan dan dampak ini dapat berupa hal yang personal hanya untuk dirinya maupun khalayak umum. Berpikir kreatif yang dimaksud merupakan proses berpikir yang memunculkan gagasan baru maupun pertanyaan-pertanyaan, mencoba berbagai alternatif pilihan, mengevaluasi gagasan dengan menggunakan imajinasi, dan memiliki keluasan dalam berpikir. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Radiska Sahira atas pemaparan materinya. Jadi, sebagai kesimpulan dari pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21, yaitu profil pelajar Pancasila yang merupakan rumusan dan cita-cita pendidikan nasional, serta sintesis dari berbagai referensi, termasuk hasil kajian di Indonesia dan juga di tingkat internasional. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia yang demikian itu adalah pelajar yang memiliki 6 dimensi yang terbangun secara optimal dan seimbang. Dimensi tersebut adalah: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia untuk berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif, yang mana merupakan perwujudan dari nilai Pancasila. Sebagai upaya untuk menguatkan pengembangan profil pelajar Pancasila di sekolah, peraturan struktur kurikulum perlu diperluas, tidak hanya mengatur program intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Program kurikuler yang dilakukan tidak sepenglihatan intrakurikuler sangat berpotensi untuk membentuk karakter dan kompetensi umum atau kompetensi global yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Baik, demikianlah pemaparan dari pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.